TX23 Kesedihan Anissa. Raihan tidak pulang saat makan siang dan tidak juga menelpon. Anissa menunggunya untuk makan siang. "Nisa, ayo makan. Mungkin Raihan sibuk jadi gak pulang untuk makan siang," ucap mama mertuanya. "Tapi biasanya sesibuk apapun tetap pulang kok, kalaupun gak pulang pasti nelpon dulu," ucap Anissa yang sudah semakin khawatir. Terlihat wajah khawatir Anissa sehingga Janeta ikut khawatir. "Apa mungkin Mas Raihan makan siang bersama Mbak Riana?" "Iya." "Ya Allah, kenapa semua wanita di masa lalu Mas Raihan muncul di kehidupan kami?" batin Anissa. Anissa melihat Siva yang sudah terlihat lapar. "Ya sudah Ma, ayo kita makan duluan," ucap Anissa. Anissa mengambilkan Siva nasi. "Sayurnya mau gak?" tanya Anissa pada Siva. Siva mengangguk. "Umi, Siva mau telur dadarnya juga," ucap Siva. Anissa mengambilkannya dan memasukkannya ke piring Siva. Siva membaca doa lalu mulai makan. Anissa melamun sambil menyuap makanannya. Siva dan omanya menatap ke arah Anissa. Dahi Anissa berkerut karena terlalu khawatir. "Nisa," panggil Janeta membuyarkan lamunan Anissa. "Ah iya Ma, kenapa?" tanya Anissa tersadar. "Nisa kenapa?" tanya Janeta balik. "Ini mah rasanya Nisa gak enak badan jadi mau istirahat sebentar," ucap Anissa. "Ya sudah, ayo beli obat," ajak Janeta. "Gak usah Ma, abis makan nanti Nisa langsung istirahat saja," kata Anissa. Anissa menghabiskan makanannya. "Siva mau nambah?" tanya Anissa. Siva menggeleng. "Sudah kenyang Umi," ucap Siva. Anissa mengambil piring mereka. "Biar Mbak Ratih nanti yang beresin ini, Nisa istirahat saja," ucap Janeta. "Iya Ma, maaf ya Ma, Nisa harus ninggalin kerjaan," kata Anissa. "Gak apa-apa," kata Janeta. Anissa langsung berjalan masuk ke kamar. Anissa menutup pintu kamarnya dan langsung berjalan menuju tempat tidur. Anissa duduk menghela nafas panjang lalu melihat jam sudah masuk waktu zuhur. Anissa bangkit dari duduknya dan langsung masuk ke kamar mandi untuk berwudu. Anissa sholat sendiri di dalam kamar. Dalam sholatnya Anissa menitikkan air mata. Hingga selesai sholat air mata Anissa masih terus mengalir. Anissa menyeka air matanya tapi air matanya masih terus mengalir. Anissa berbaring di sejadahnya hingga tertidur. Anissa terbangun saat sudah masuk waktu asar. Anissa buru-buru bangkit saat melihat jam. Setelah asar Anissa keluar dari kamar. Anissa pergi ke dapur dan melihat mertuanya sibuk membuat minuman. Maaf ya, jadi mama yang sibuk urus semuanya," ucap Anissa gak enak. "Gak apa, mama dibantuin kok sama Ratih. Nisa istirahat saja," ucap Janeta. "Sudah enakan kok Ma, ya sudah Nisa masak dulu buat makan malam," ucap Anissa. Anissa membuka lemari es, mengambil beberapa sayur dan daging ayam. Anissa melihat Mbak Ratih mendekat. "Mbak Ratih, bisa gak bantuin saya beli tomat sebentar?" ucap Anissa. "Ah iya," kata Ratih. "Ini uangnya," ucap Anissa sambil memberikan beberapa lembar uang. Ratih mengambilnya dan langsung pamit pergi. Anissa keluar dari dapur untuk melihat Siva, ternyata Siva juga lagi tidur lelap. Anissa kembali ke dapur dan mulai memasak. Sebelum maghrib Raihan menelpon Anissa. Anissa mengangkatnya. "Assalamualaikum," ucapnya. "Waalaikumsalam," jawab Raihan. "Ada apa Bi?" tanya Anissa. "Maaf ya, tadi Abi gak pulang untuk makan siang," ucap Raihan gak enak. "Iya gak apa," jawab Anissa singkat. "Ini Abi juga masih sibuk jadi mungkin abis Isya baru pulang." "Gak apa iya?" tanya Raihan. "Iya," kata Anissa singkat. "Umi capek banget hari ini, jadi kita tidur sekarang ya," ucap Anissa sambil memeluk Siva saat berbaring. "Apa Umi sedih karena tadi Abi bersama orang lain?" tanya Siva. "Gak kok, beneran Umi cuma capek, baca doa dulu lalu tidur," ucap Anissa. Siva mengangguk lalu mulai membaca doa. Anissa menepuk-nepuk Siva hingga tertidur.
Setelah Siva tertidur agak lelap baru Anissa bangkit dan menyelimutinya. Mimpi indah sayang, ucap Anissa sambil mengecup kening Siva yang sudah tertidur. Anissa bangkit dari tempat tidur lalu berjalan keluar kamar sambil menutup pelan pintu kamar Siva. Anissa melihat papa dan mamanya sedang menonton TV. "Pa, Ma, Nisa tidur dulu ya," ucap Anissa. "Iya, Nisa pasti capek hari ini jadi istirahatlah," kata Janeta saat tersenyum pada menantunya itu. Anissa mengangguk lalu berjalan menuju kamarnya. Ia langsung masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Anissa duduk di depan meja rias. Perlahan ia membuka jilbabnya dan menatap kaca di depannya dengan sedih. "Sudah pukul 8, Mas Raihan juga belum pulang," gumam Anissa. Setelah agak lama duduk, Anissa langsung berdiri dan berjalan menuju tempat tidurnya. Dia langsung berbaring lalu mulai memejamkan mata tapi walau sedang terpejam, hatinya tetap gundah. Sejam kemudian Raihan pulang, orang rumah semuanya sudah tertidur. Raihan masuk ke kamar Siva, mencium Siva sebentar lalu keluar lagi dan masuk ke kamarnya. Raihan tersenyum melihat Anissa sudah tertidur pulas. Raihan berjalan perlahan ke arah Anissa lalu memegang wajah Anissa, mengecup kening Anissa sebentar. Raihan langsung keluar lagi tanpa menutup pintu. Ia ke dapur mencari makanan karena perutnya sudah keroncongan. Sengaja gak makan malam di luar biar bisa tetap makan masakan Anissa, batin Raihan sambil mulai mengambil makanan yang sudah dingin. Raihan mulai memakan makanan itu. Ia tetap memakannya dengan lahap hingga habis. Di kamar Anissa membuka matanya dengan sedih tapi kembali menutup mata karena langkah Raihan terdengar saat akan kembali ke kamar. Raihan langsung masuk ke kamar lagi untuk mandi. Raihan melihat sekilas ke arah Anissa sebelum akhirnya masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, pasti Anissa capek banget hari ini, gak biasa-biasanya dia tidur cepat, batin Raihan. Keesokan harinya mereka sholat subuh bersama. Anissa mencium tangan Raihan tanpa menatapnya dan tanpa bicara sepatah kata pun. Raihan bingung melihatnya apalagi melihat mata bengkak Anissa. Saat Raihan baru mau bertanya, Anissa sudah keburu bangkit pamit ke dapur. Seperti biasa setelah sholat subuh Anissa mulai menyiapkan sarapan untuk semuanya. Raihan masuk ke dapur juga dan langsung duduk di dekat Anissa memasak, tapi tidak ada yang mengeluarkan suara. "Ada apa dengan Anissa? Kenapa tidak bicara sedikit pun?" batin Raihan. Anissa melihat ke arah Raihan yang belum mandi. "Umi gak mau nanya kenapa Abi belum mandi?" tanya Raihan. "Kenapa?" tanya Anissa. "Karena hari ini Abi gak masuk kantor, mau nemenin kalian jalan," ucap Raihan. "Gak usah, hari ini Umi mau ke pesantren," ucap Anissa dengan suara lembutnya. "Ya sudah kita pergi sama-sama ke sana," kata Raihan. "Siva gak mau ikut, Abi kan harus jemput Siva pulang sekolah sama Mama. Umi gak lama kok sebelum asar pulang, boleh ya?" ucap Anissa tanpa menatap Raihan. "Iya, tapi biar Abi yang antar, nanti pulangnya baru sama Pak Karto," kata Raihan. Anissa mengangguk tapi terlihat wajahnya masih sangat sedih. Anissa dan Raihan mengantar Siva ke sekolah bersama. Anissa melambaikan tangan saat Siva akan masuk. Siva juga melambaikan tangan pada mereka. Anissa dan Raihan kembali masuk ke mobil lalu melaju pulang. Di rumah, Anissa duduk di depan kaca sambil memakai jilbabnya. Raihan juga baru selesai mandi dan melihat ke arah Anissa. Raihan mendekat dan memegang kedua pundak Anissa dari belakang. "Apa Umi gak enak badan? Umi jarang bicara hari ini," tanya Raihan. "Gak kok, cuma gak ada aja yang mau dibicarakan," kata Anissa sedikit tersenyum paksa. Raihan menatapnya dari kaca.